Aji kuyo sangetweti iya to sang rajah kala cakra. Hong ilahing sun humadep sun humarek nir yuang kala mercu katup. Hong ilahing sun humadep sun humarek nir yuang kala mercu katup. Hong ilahing sun humadep sun humarek nir yuang kala mercu katup. Iya maraja Jaramaya, iya marani Niramaya, iya Silapa Palasiya, iya Midura Darumiya, iya Midusa Sadumiya, iya Dayuda Dayudaya, iya Siyaca Cayasiya, iya Sihama Mahasiya. Rahayu Rahayu Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum lagi. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa itu biar saya berucap itu nanti lancar, teman-teman. Ingin menyapa kalian semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan bersolawat, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridha dari Allah dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Gini teman-teman, saya setelah mendengar banyak cerita mengenai yang saat ini lagi viral, itu kalau saya analisa atau saya renungin sendiri, itu kejadian ini adalah sudah waktunya si kardus ini terbongkar. Yang digembar-gemborkan dalam kasus ini saat ini yaitu masalah video settingan yang berupa hoax kegaduhan bahwa mengenai penembakan. Ini yang dipermasalahkan sama pihak kepolisian Polda Jatim sama Polda Metro Jaya itu adalah kegaduhan dikarenakan video settingan. Nah, saya ingin membahas bahwasanya sebetulnya settingan ini itu sudah lama, tapi saat ini ya terbongkar, dan yang membongkar itu ya si kardus sendiri. Dia yang menjerumuskan dia sendiri ke dalam lubangnya sendiri. Nah, ini adalah saatnya mereka ya menanggung akibatnya. Dan pasalnya udah jelas, dan yang lain-lain itu nanti akan ngikut sendiri. Bahkan pengaduan saya yang dulu itu akan terungkap bahwasanya kegiatan settingan atau video settingan yang sudah dibikin sama si kardus ini, kalau yang sekarang tidak ada yang dirugikan. Mungkin dirugikannya karena kegaduhan, tapi kalau yang itu adalah sudah memberikan efek, yaitu kerugian berupa materi. Teman-teman, bapak saya telepon. Jadi itu teman-teman, saya ingin membahas mengenai kenapa kok baru sekarang. Tapi ya enggak apa-apa, enggak perlu kita sesali itu teman-teman. Saudara-saudaraku seiman semuslim. Ya, kan ada ungkapan TJ kemarin saya lihat, sempat melihat ya, sesama muslim jangan saling ghibah. Kemudian TJ bilang, sesama muslim ya kalau bisa jangan saling membohongi. Nah, saat ini settingan dia yang terjadi saat ini itu adalah yang membongkar dia sendiri. Kita ingin membongkar itu tidak bisa, tapi ternyata Allah punya cara sendiri, yaitu dengan cara membongkarnya seperti ini. Itu teman-teman. Ini mohon maaf saya nggak bisa lihat komentarnya ya, mungkin settingannya karena sudah lama. Sudah berapa lama ya saya nggak buka ini bikin konten. Jujur aja, saya bikin YouTube ini bukan untuk mencari
mencari subscriber atau apa. Saya kalau ada butuh memang ada kebutuhan yang harus saya sampaikan melalui YouTube buat teman-teman semuanya. Karena kenapa? Ya saya punya profesi. Makanya waktu itu si kardus atau si malampir itu bilang kalau saya itu hanya mendompleng ketenaran. Naudzubillah. Buat apa saya itu? Wong saya juga punya usaha kok. Saya dari usaha sendiri saya juga bisa mencari uang. Enggak harus dari YouTube. Bahkan semua artis siapapun bikin YouTube itu kan cuman sampingan. Gitu loh. Jadi YouTube channel saya yang saya bikin ini hanya untuk memberikan informasi. Saya ingin flashback dari apa yang sudah terjadi saat ini. Sekarang yang dibicarakan sama pihak kepolisian Polda Jatim dengan Polda Metro Jaya Jakarta itu adalah yang dipermasalahkan mengenai video hoax dari settingan dengan keperluan pribadi. Itu kan sebetulnya sudah dari dulu, betul enggak teman-teman? Jadi dari dulu itu Idris ya bikin settingan kayak gitu. Bahkan kemarin yang saya bikin video itu adalah salah satu settingan yang dia buat sehingga mendatangkan atau memunculkan perasaan untuk pemirsanya untuk hadir ke tempat pondoknya karena kekaguman dia mengenai ilmu yang dia ini. Sama seperti saya juga korban, apalagi yang ibu-ibu yang pakai ini, saya tidak mau sebut nama ya, ibu-ibu yang pakai jilbab yang kemarin saya post. Satu korban dari settingan dia untuk menarik perhatian orang sehingga datang, sehingga minta pertolongan dan seolah-olah membutuhkan pertolongan secara keilmuan gaib. Tapi ternyata naudzubillah itu settingan semua. Ini saya flashback lagi ya. Saya tunjukkan. Ini adalah video saya. Ya. Yang ini. Kemudian saya menemukan ini. Nah, ini aja udah cukup. Boleh kalian lihat tempatnya Idris. Ya, si Gus ini karena tertarik melihat YouTube. Kemudian datang ke sana, saya menceritakan ini, kemudian satu tim itu masuk kamar. Waktu itu ada Ki Ageng, ada Mas Dimas, ada Ustadz Farhan, katanya seperti itu. Ternyata saya baru mengenai akhir-akhir itu. Saya waktu itu percaya aja. Kenapa? Jadi diomongkan dalam satu ruangan. Akhirnya mereka ini membagi tugas. Kamu jadi ini, kamu jadi pocong, siapa yang jadi genderuwo, siapa yang jadi bayi bajang, siapa yang jadi kuntilanak. Itu adalah satu rekayasa settingan untuk meyakinkan orang hasilnya jadi pasien. Itu sama seperti saya. Akhirnya adalah satu adegan, yaitu waktu itu Ki Ageng itu kerasukan dukun yang ini. Waktu ini dukun yang ada saya tunjukkan di video saya ini masih belum ada. Jadi ceritakan gini ini dikasih ya mungkin bisa simak videonya langsung di channelnya si kardus ini, bahwa saya itu harus seperti ini. Ada beberapa kali tahap. Pertama yaitu anggaplah analisa masalah. Yang saya jadi pertanyaan setelah semua ini berjalan itu apa? Orang sakti itu kan harusnya tanpa kita harus menerangkan itu, mereka kan seharusnya sudah tahu. Ya memang waktu itu saya lagi mungkin bodoh ya karena bodohnya apa? Karena saya diselimuti masalah toko saya waktu itu. Jadi otak itu semua orang lah pasti akan mengalami. Kalau orang dalam masalah otaknya itu merasa buntu, akhirnya dia mau mencari solusi. Nah, dengan ini saya menceritakan dulu. Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Harusnya saya nggak usah menceritakan, dia harusnya mengasih tahu seperti ini. Nah, setelah kita cerita di kegiatan itu, settingannya itu bagi tugas, kamu ini nanti peranmu kayak gini. Nah, itu tahap pertama ada di videonya. Kemudian tahap kedua, episode kedua ini kayak sinetron ya, lucu ya.
datang ke tempat toko saya. Nah, disitulah ada satu perjanjian untuk memasukkan sukmanya dukun yang sekarang ini muncul itu, yang lagi berdiri duduk bertiga di depan ruko itu. Ki Ageng waktu itu masuk itu dibikinlah janjian untuk ketemuan, katanya gini. Akhirnya karena saya merasa terbantu, kemudian saya juga ikut mempromosikan untuk mencarikan dana buat pondok pesantren, bilangnya kayak gitu. Ya saya ikut, karena saya seorang santri. Jadi karena dengar satu bikin pondok, dan saya di videonya juga lagi bangun pondok. Kemudian saya juga sangat menghormati seorang Kiai Gus. Akhirnya ya saya mau membantu berdakwah. Berdakwahnya bagaimana? Menolong orang yang kena santet gitu. Akhirnya saya ikut ke Surabaya, ke Banyuwangi. Setelah pulang dari Banyuwangi dalam kondisi capek, ya, kita diajak janjian untuk ketemuan dengan dukun yang ada di gambar di atas ini. Itu dukunnya. Dan saya pernah mendapat pengakuan dari Musa setelah beberapa saat. Ternyata itu dukun settingan gitu. Dan disuruh ngaku. Dan saya sudah melupakan. Dulu kita mau ngungkap karena bukti kurang kuat, harus ketemu dengan dukunnya ini. Nah, ini beberapa minggu yang lalu saya melihat di channelnya Mas Musa, dukun ini keluar. Loh, ini logatnya kok sama, terus orangnya sama, bajunya sama, cara ngomong sama, pakai peci sama. Nah, ini bisa jadi saksi kunci. Waktu itu masih ingat, kamu harus cari dukunnya, ini penipuan berat. Nah, penipuannya gini teman-teman. Satu, saya berharap saya ini mendapatkan pertolongan. Kemudian dengan rekayasa yang mereka buat, ya ternyata itu adalah settingan seolah-olah kayak berobat, dan ditemukan dengan orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan hubungan saya. Kemudian menimbulkan fitnah, sehingga saya dengan tetangga relasi sama-sama seprofesi itu jadi timbul permusuhan. Yang ngirimi itu ini ya tidak sebut nama sih, tapi kita secara tidak langsung itu ada tuduhan ke toko kompetitor saya gitu loh. Jadi kan timbul fitnah, akhirnya perpecahan. Itu yang merugikan. Kemudian salah satunya merugikan masalah yaitu mental tadi. Malu dipertontonkan depan orang banyak. Saya sampai nangis-nangis. Kemudian materi, saya mondar-mandir ke sana, sudah berapa juta saya udah ke sana. Memang kalau saya kasih ke si kardus ini ya kurang lebih ya nggak sebegitu banyak sih, tapi kalau buat orang pegawai ya itu gajinya sebulan mungkin ya. Tapi setiap datang ke sana itu saya nggak cukup 750 sekali hadir Pasuruan Malang itu. Jadi seperti itu. Itu adalah salah satu bukti bahwa settingannya si kardus ini, ya, Gus abal-abal ini, ya, itu sudah merugikan dan meresahkan masyarakat. Ya, salah satunya korban saya. Saya merasa dirugikan, satu, mental, biaya, materi, tenaga, pikiran, kesehatan, yang terutama harga diri. Saya sampai bikin video nangis-nangis itu bukan saya rekayasa. Saya merasa itu ya Allah, bisa membohongi banyak orang. Kan itu sudah merugikan banyak jutaan orang. Hampir ya mungkin bukan lagi Indonesia, dunia. Seperti itu. Buat apa saya viral kemarin? Saya buat apa viral? Maaf ya, kita nggak perlu munafik. Viral tuh nggak perlu. Setiap orang akan melakukan pekerjaannya masing-masing, dan bila itu memang tidak ada masalah, dia nyaman dengan pekerjaannya, pendapatan dia dapat, kebutuhan dia tercukupi, buat apa lagi? Gitu. Saya menayangkan video ini
itu cuman ingin apa ya, memflashback bahwa yang dibicarakan oleh pihak kepolisian itu sebetulnya yang sekarang dirugikannya itu masih besaran yang dulu. Dan ini juga menegaskan bahwa kepolisian itu, kan polisi sendiri yang bilang bahwa sudah bikin kegaduhan ya, ini di pasalnya, kegaduhan dengan video settingannya. Nah, saat yang dulu-dulu itu bukan kegaduhan, ya termasuk kegaduhan. Orang-orang itu sebetulnya mau melapor tapi ya kebingungan apa yang harus dilaporkan gitu, karena alasannya dengan berbagai macam kurang bukti gitu. Tapi jangan salah, laporan saya itu sudah diterima, cuman nunggu proses. Karena apa? Itu faktor pencemaran nama baik, jadi kasusnya nggak urgent. Kemarin disebutkan di Lacak itu bahwa setiap hari itu ada 29 kasus yang dilaporkan di mana? Di Polda. Sedangkan kasus yang lain, kalau saya kan pencemaran nama baik, sebetulnya itu bisa ditumpangi dengan penipuan yang ada di sini, gitu loh. Jadi selain penipuan, ya karena ditipu tadi, saya itu nama saya jadi ikut tercemar karena saya merasa malu lah. Ternyata selama ini itu saya dipermainkan, kemudian diajak membohongi orang dengan kelemahan ketidaktahuan saya. Tapi niat saya ikhlas, tulus. Ya ada beberapa orang yang misalnya sembuh karena ya keikhlasan saya, gitu loh. Jadi setiap video yang mau saya bikinkan yaitu untuk mereview, mengingat kembali bahwa kegiatan yang disebut settingan ini betul pembodohan, gitu. Betul-betul pembodohan. Kemudian bukan hanya bikin kegaduhan, tapi merugikan. Sudah banyak memakan korban, bahkan kasus-kasus yang asusila itu kan juga termasuk korban yang sudah merugikan. Bukan hanya sekedar materi mental, masa depannya perempuan-perempuan itu bagaimana coba? Itu yang dirugikan. Ya mudah-mudahan pihak kepolisian bisa mengungkap kasusnya ini, bisa merembet segala macamnya, gitu. Bukan hanya bikin kegaduhan. Itu teman-teman. Jadi saya kira itu saja. Saya itu dengar kayak gini itu bukan berarti saya senang, tapi ikut lega bahwasanya Allah sudah membuka sendiri dengan jalan dari mana, bukan dari orang lain tapi dari si pelaku sendiri. Ya, mari kita doakan mudah-mudahan apa yang sudah terjadi ini segera dibukakan, masalah ini biar cepat clear dan kita biar nggak resah. Dan netizen yang banyak netizen yang mendoakan kapan dan menanyakan ke saya kapan kasusnya gimana. Terus saya dengar katanya saya ini mencabut perkara saya atau sudah berdamai dengan si kardus. Enggak ada saya berdamai. Bahkan pengacara saya bilang ya itu tadi, hanya saya yang bisa mencabut berkas perkara yang saya sampaikan, saya adukan ke Polda kemarin. Dan saya juga bilang waktu itu masih di Polda bahwa laporan saya adalah pintu gerbang, awal pintu gerbang. Nah sekarang ini mudah-mudahan sebagai penutup kasus ini bisa terbuka. Dan ini sudah kalau misalnya masak itu sudah dimasukin semua ke dalam tungku, sekarang ditutup biar proses berjalan. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan biar masyarakat semua, terutama umat-umat yang merasa terbodohi dengan kasus ini. Ya. Biar tahu, maupun para fans-fansnya atau haternya, mudah-mudahan bisa menjawab ini semuanya. Seperti itu. Mungkin cukup itu aja. Jadi mohon maaf teman-teman semuanya, bukannya saya tidak pernah bikin video YouTube atau channel saya tidak bikin konten ini yang kemarin, karena jujur saya fokus dengan usaha saya. Buat apa pribadi saya ini
saya ngurusin si kardus ini. Jadi lebih baik saya fokus dengan usaha saya, karena masa depan saya dan keluarga saya itu ada di saya sendiri. Ya, saudaraku Ahmad Sabagundala ya, memang berupa pengaduan, tapi saya siap akan ditanyakan di pelaporan saya. Nanti waktu sidang pengadilan, saya akan banyak menjelaskan bahwa saya ini kejadian ini itu pasti akan, kemarin itu sudah mau mau melaporkan penipuan, tapi karena tidak ada bukti. Tapi bukti sekarang muncul sendiri. Karena apa? Saksi kuncinya yang disebut penipuannya. Nah ini dukunnya yang ditemukan saya itu ternyata settingan. Itu kan sudah menipu dan sudah menimbulkan fitnah. Itu nanti saya akan bisa menjelaskannya di pengadilan. Saya siap. Kan dari dulu saya bilang, saya berdakwah membongkar kebodohan. Dulu memang karena ketidaktahuan saya ikut dia. Saya ingin berdakwah, membantu orang. Ternyata saya disalahgunakan sama si kardus. Gitu. Saya memang punya tujuan waktu itu. Kenapa saya tidak mau bikin konten lagi? Saya akan kontenkan lagi bila saya sudah dipanggil Polda, sudah berurusan dengan kepolisian. Nah sekarang kan polisi sudah mengetahui dengan sendirinya, dan ini nanti akan merembet. Makanya teman-teman semuanya atau saudara-saudaraku seiman ya, bila kalian merasa dirugikan saat ini akibat dari konten settingan yang sudah dibikin, tolong segera melapor juga. Karena apa? Semakin banyak orang melapor, pelapornya apa? Saya merasa dirugikan dengan cara settingan yang sudah dibuat selama ini seperti ini, videonya ini seperti itu. Jadi bukan hanya kegaduhan, tapi sudah banyak merugikan itu. Ya, Mangalan kok nggak pernah muncul lagi Pak Bagus. Mangalan itu kasihan loh Mbak Julia. Sekarang Mangalan jadi kuli bangunan. Mangalan. Dulu saya kemarin baru telepon-teleponan sama Mangalan kemarin. Saya minta dia supaya ikut laporan. Karena apa? Dia korban video settingannya si kardus. Tak suruh ngelapor di Polda Jawa Barat mengenai settingan yang sudah merugikan. Dia datang ke sana gini. Itu bisa nanti dipandu. Karena apa? Pihak kepolisian lagi menyorot. Jadi seperti itu. Terus saya telepon, Mangalan kenapa kok nggak pernah bikin konten? Katanya nggak kuat beli pulsa. Sekarang apa kegiatannya? Jadi kuli bangunan Pak Bagus. Kan kasihan. Dulu dia itu seorang juragan konveksi, bikin tas. Tapi saat ini dia jadi kuli. Coba bayangkan. Saya sendiri seorang pengusaha, suka toko, ya. Ya kan ini akibat dari pandemi. Jadi saya lagi bertahan untuk merangkak ke arah atas gitu. Waalaikumsalam Mas silakan. Oh Mas Arif, saya lagi ke Malang Mas Arif. Monitor terus, jangan berhenti, lanjutkan. Yes, CFM ya. Jadi saya ingin mereview Mas Arif. Coba lihat itu Mas Arif, dukunnya udah ketahuan itu. Sudah mulai muncul, wajahnya sudah jelas. Jadi suatu saat bila dipanggil, bila menghindar, malah akan dikejar sama kepolisian. Gitu. Karena ini sudah kelihatan kasusnya ini dukun settingan dan saya merasa ditipu. Seperti itu. Nah, mari kita tunggu. Nah, kemarin siapa? Dari Lacak itu kan bilang, coba kalau misalnya Mas Musa, kemudian Ki Ageng Abah Saibul, kalau itu ikut melapor, ini selesai. Semakin selesai karena apa? Mereka akan memberikan kesaksian yang sama dengan saya karena termasuk ikut terjun juga. Gitu, bahwa kegiatan selama ini mungkin hampir setahun lebih
Ya, itu adalah settingan semua yang sudah banyak merugikan dan korban penipuan, bahkan sampai pelecehan asusial. Asusial. Kalau yang saat ini yang dibahas sama pihak kepolisian kan masih hoax, kegaduhan. Nah, ini bukan hanya kegaduhan saja. Kalau yang dulu-dulu, ya penipuan sama korban penipuan sama asusila. Gitu. Sekarang kita flashback lagi. Dari mana kok mereka bisa tertipu? Karena ya itu tadi, dengan konten-konten yang dibikin mengenai settingan semuanya itu, akhirnya dia memakan dirinya sendiri. Sekarang dia sendiri yang membongkar. Waktu itu dia nggak berani ngaku kalau ini settingan. Tapi ketika ada bilang penembakan ini settingan, nah artinya apa? Ya itu semuanya berarti settingan semua dari dulu. Dia sudah mengakuinya secara tidak langsung. Dan lucunya lagi itu ada pernyataan, penembakan ini adalah suara tembakan secara sihir. Itu ngimpi apa ngomong kayak anak kecil kayak gitu ya. Oh, sudah jelas-jelas itu merasa tertembak, biar viral. Nah ini kan judulnya kan tercapai viral. Kemarin tuh saya sempat sama guru saya itu ditanyain di WA ini, sudah Mbah, itu apa, saya sudah nggak terlalu memikirkan ya, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan si kardus ini menjadi orang yang terkenal dan menjadi orang kaya raya. Kan terbukti kan, doa saya kan masih bagus. Terkenal, gimana nggak terkenal sekarang? TV nasional sudah banyak tahu, masuk televisi dan kaya raya. Tapi ternyata apa? Dengan ketenaran dia itu ya, dulu pernah saya batin, semakin dia terkenal, semakin mudah pihak kepolisian itu menyorotinya. Karena apa? Yang sudah terkenal, sudah dilihat. Seperti itu. Kelakuan kayak bocah. Ya memang. Nah, kalau bukan tokoh ulama, memang bukan tokoh ulama. Saya tahu kronologinya, dia dulu itu anggota, kalau enggak salah itu Banser atau Ansor, GP Ansor kalau nggak salah. Itu anggota, kemudian ikut anggota jamaah Sholawat Riyadul Jannah. Itu ya anggota, penyanyinya. Nah, muncul jadi Gus kan ya lucu. Kemudian saya mengenai FPI-nya, karena saya tahu sendiri pakai baju FPI waktu itu. Saya mendatangi ketua FPI-nya Malang, itu sama Habib Salim. Saya sudah mengenal, bahkan saya sudah bilang ke Habib, Beb, ini gimana Beb, ini jangan dia ini dulu, karena ini masih kasusnya dengan FPI ini nanti kalau kita menjual ya sudah, kita diem. Saya menanyakan, ini orang FPI bukan. Bahkan saya pernah ketemu pengacaranya sama Habib di Surabaya itu. Dia bukan anggota FPI, cuman simpatisan. Coba. Saya selama ini juga diam-diam juga selain mencari biografinya, ini kenapa sih, ini siapa sih, ini. Tapi saya diam. Dan diam selama ini itu karena bukan diam saya tidak memperdulikan. Saya menunggu hasil dari laporan pengaduan saya. Dan katanya laporan pengaduan itu ada 2. Ya mohon maaf, saya jadi buka. Saya dulu juga sempat kuliah hukum. Dan kebetulan pengacara saya ini adalah dosen saya. Jadi waktu sempat dulu ada yang menayangkan bukti penerimaan laporan pengaduan saya itu ditulis sama pengacara gelar saya. Sebenarnya saya malu, tidak pernah saya menggunakan itu. Karena apa? Saya nggak manfaatkan itulah. Saya kalau dengan ijazah itu loh, saya itu bisa kalau mau menjadi advokat, menjadi pengacara, bahkan itu salah satu persyaratan kalau misalnya saya ingin melamar sebagai hakim. Tapi saya tidak mau. Saya cukup menjadi wira swasta saja. Tuh, alhamdulillah. Saya dulu sekolah hukum itu karena buat ya untuk mencari karir. Dan kenapa saya milih hukum? Karena waktu itu seprofesi. Waktu itu kan saya sales mobil.
Jadi ada hubungannya dengan sangkut paut masalah hukum, karena di situ ada surat perjanjian. Seperti itu. Jadi doa kita semua untuk menjadi viral itu sudah dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini diberikan jadian kesadaran buat siapapun, bahwa kita itu jangan terlalu percaya dengan YouTube. Ambil hikmahnya dari YouTube. Kita mending dengar pengajian. Banyak para kiai pondok pesantren yang kira-kira yang itu benar-benar yang mengajarkan ilmu salaf. Ada salah satu ungkapan dari seorang kiai, untuk menjadi seorang kiai itu wajib bisa membaca Arab gundul dan Arab pego miring. Nah itu. Nah kitab yang kayak gitu itu yang mungkin bisa jadi acuan kita, bahwa itu adalah pelajaran ilmu salaf. Banyak hikmah, banyak ijazah yang saya terima kalau kita amalkan. Kemudian saya dipesani sama seorang kiai, kalau dengar ijazah gitu langsung di komen qabiltu, ingin membantu mengamalkan. Ya mudah-mudahan, siapa tahu. Jadi kita nonton YouTube itu ada manfaatnya. Jadi selama ini dari YouTube kita bisa dapat informasi yang bagus, kemudian juga dapat musibah juga dari YouTube. Mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan sama Allah, dimudahkan, dilancarkan rezeki kita. Saat ini pun saya lagi perjalanan juga ini sambil mencari rezeki. Bukan mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Rezeki kita itu setiap orang pasti ada, gitu. Jadi mungkin itu aja, akhirul kalam. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata saya yang menyinggung atau menyinggung perasaan atau segala apapun, tapi tidak ada niatan buat saya untuk menjatuhkan seseorang. Ini hanyalah ingin memberikan informasi, ingin mereview bahwasanya yang lagi diviralkan pihak Polda dan Polda Metro Jaya itu bukan hanya sekedar kegaduhan, tapi ini saya ingatkan, kegiatan settingnya si kardus ini sudah banyak merugikan dan sudah banyak melakukan dampak, menimbulkan korban penipuan, korban asusila, seperti itu. Mudah-mudahan bisa diungkap sama pihak kepolisian. Jadi itu aja. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aji kuyo sange proeti, iyo to sang rajah kala cakra. Hong ilahing sun humadep sun humarek, nir yuang kala mercu katup. Hong ilahing sun humadep sun humarek, nir yuang kala mercu katup. Hong ilahing sun humadep sun humarek, nir yuang kala mercu katup. Iya maraja Jaramaya, iya marani Niramaya, iya Silapa Palasiya, iya Midura Darumiya, iya Midusa Sadumiya, iya Dayuda Dayudaya, iya Siyaca Cayasiya, iya Sihama Mahasiya. Rahayu Rahayu.